Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, saya mau mengajak kita semua untuk bersyukur melalui firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kau izinkan kami Tuhan pada pagi hari ini bangkit dari tempat tidur kami melalui napas kehidupan dan kesehatan. Biarlah Tuhan melalui kuasa firman-Mu Kau izinkan juga kami untuk melakukan aktivitas kami. Kami rindu Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, berbicaralah Engkau. Amin. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini Selasa 14 Desember 2021 tertulis di dalam Maleakhi pasal 3 ayat 1. Saya akan bacakan untuk kita. Lihat, aku menyuruh utusanku supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, salam sehat bagi kita semua. Sungguh luar biasa kasih setia Tuhan pada pagi ini yang menyertai kita semua. Jemaat yang terkasih, pernahkah kita sadar penyertaan Tuhan bagi hidup kita adalah bagian dari kepeduliannya dalam hidup kita? Artinya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita untuk menderita, kecuali penderitaan kita itu kita sengaja sendiri. Sekalipun kita menjauh, namun Tuhan dengan kasih setianya selalu menyambut kita untuk kembali kepadanya. Terkadang kita tidak sadar bahwa kita sering menuntut keberpihakan Tuhan itu dalam kehidupan kita sebagaimana yang kita inginkan Tuhan mau perbuat dalam kehidupan kita. Demikianlah yang terjadi dalam firman Tuhan pagi ini. Dari kaum umat Israel mempertanyakan di manakah kehadiran Tuhan itu dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih, mencari Tuhan, berbicara dengan Tuhan bukanlah seperti apa yang kita bayangkan harus bertemu muka. Namun kehadiran Tuhan itu tidak pernah dibatasi oleh waktu, dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh tempat. Begitu juga dengan tindakan Tuhan dalam konsekuensinya akan kesalahan yang kita lakukan, akan kebaikan yang kita lakukan. Seperti apa yang diceritakan dalam nas firman Tuhan pagi ini, ketika umat itu melakukan dosa, maka umatnya bertanya, Tuhan datang untuk menghukum mereka. Kehadiran Tuhan dipertanyakan, atau mereka membuat suatu pertanyaan, di manakah Tuhan yang selalu menghukum itu? Jemaat yang terkasih, sekalipun manusia menginginkan kehadiran Tuhan, namun tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan Allah itu datang. Seperti apa yang dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 2. Karena itu kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam hari. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi ini, kita tidak lagi mengikuti budaya dari umat Israel yang mempertanyakan tentang Tuhan. Namun sebagai umat yang dipilih Tuhan, kita diajak untuk selalu bersiap menunggu kedatangan Tuhan. Statement dari umat Tuhan yang mempertanyakan di manakah Allah yang menghukum itu adalah merupakan pertanyaan yang gagal dari seorang umat yang dipilih. Jika kita masih bertanya seperti itu adalah menunjukkan suatu keraguan-raguan dan kegagalan kita di dalam iman kita.
Allah tidak menjawab dengan sebuah statement bahwa Dia akan datang, Dia menampakkan diri, Dia hadir sesuai dengan yang kita minta. Tetapi Dia hadir dengan apa yang Dia rencanakan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kehidupan ini terkhusus percaya kepada Tuhan bukanlah hal yang mudah. Kita harus bertekun di atas segala-galanya. Seperti yang disampaikan dalam firman-Nya di dalam Matius 24 ayat 42 sampai 44 itu, kita diajak untuk selalu bertekun, kita diajak untuk selalu berjaga-jaga. Apabila kita bertekun, itu berarti kita harus berusaha untuk bersikap optimis. Jemaat yang terkasih, demikianlah dengan kesehari-harian kita. Marilah kita melakukan segala pekerjaan dan aktivitas kita sebagaimana Tuhan mengutus utusannya untuk mempersiapkan jalan baginya. Demikian jugalah dengan kita, bahwa apa yang kita lakukan, pekerjaan kita, perkataan kita, biarlah itu adalah bagian di mana Tuhan dimuliakan dan dikuduskan. Selamat beraktivitas. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami puji Engkau Tuhan atas kemuliaan-Mu dan penyertaan-Mu, atas berkat-Mu, dan di mana Tuhan telah menuntun dan membimbing kami, terkhusus Tuhan penyertaan-Mu melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Engkau ingatkan kami bahwa Engkau hadir setiap saat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua jemaat-Mu di dalam aktivitas dan kegiatannya, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Dan begitu juga dengan jemaat-Mu yang pada saat ini banyak menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan dengan kemahabaikan-Mu akan menyempurnakan hidup mereka. Terkhusus buat semua jemaat-Mu yang sedang sakit, tolong Tuhan balut dan urapi mereka, berkati obat dan makanan yang mereka makan. Dan begitu juga semua tim medis yang merawat mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Kami tahu Tuhan banyak tantangan yang dihadapi oleh negara kami ini untuk menuju kebersamaan di dalam kesatuan dan persatuan, di dalam kesatuan negara Republik Indonesia. Tolong Tuhan berkati pimpinan negara kami ini. Berkati Tuhan seluruh aparatur sipil negara yang membantu pimpinan negara kami untuk mewujudkan kedamaian dan kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini supaya menjadi berkat di dalam dunia ini. Dan begitu juga dengan gereja-Mu HKBP Surabaya. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan akan memberkati pimpinan gereja-Mu Penatubah. Dan begitu juga dengan Tuhan para jemaat-Mu. Kau berkati mereka dalam pekerjaannya. Kau satukan kami Tuhan di dalam pelayanan di tengah-tengah gereja ini. Dengarlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, terimalah salam dari kami seluruh pelayan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa untuk berdoa dan tetap semangat. Horas, horas, horas.